Tema kita saat ini sangat relevan, sangat cocok untuk kebutuhan zaman ini, yaitu be a father, menjadi seorang ayah. Saudara, mungkin bagi beberapa kita ada yang punya kesan begini, untuk menjadi papa saja kok perlu belajar. Oh, itu penting sekali. Saya akan mulai untuk meyakinkan saudara, ya, yang di Facebook, IG bisa jelas suara saya karena lagi hujan di Nabire ini. Nah, bagi beberapa saudara yang belum pernah menyadari betapa jahatnya setan merusak dunia ini, dan kita melihat fakta yang terjadi sekarang, dunia sedang rusak, dunia sedang jungkir balik, dunia sedang kacau balau dengan angka kriminalitas, angka kejahatan yang sangat tinggi. Ternyata penyebabnya karena tidak adanya atau tidak ada kehadiran seorang ayah atau seorang papa. Jangan anggap enteng peranan papa ini yang sangat dibenci oleh iblis. Saya mulai dengan mengajak saudara berpikir seperti ini. Ini kembali ke tahun 70-an yang lalu, saudara. Jadi cukup lama, 40 tahun lebih yang lalu. Saya itu kepikir, kalau saya melihat aparat keamanan, polisi, saya tuh kasihan. Kasihan dalam hal apa? Kerjanya itu capek sekali. Ngurusin penjahat, ngurusi kriminal, nangkep pembuat onar, semuanya. Nah, apalagi waktu itu narkoba sudah ada, ya. Saya tuh kasihan. Tiba-tiba kepikir begini, ternyata jawabannya tidak harus menambahi jumlah anggota polisi atau aparat keamanan. Tidak akan selesai. Lalu bagaimana caranya selesai? Ternyata begini, orang atau manusia hidup, khususnya anak-anak remaja, anak-anak muda, melakukan tindak kejahatan, mengkonsumsi narkoba, alkohol, perjudian, rokok, dan sejenisnya termasuk pornografi. Itu penyebabnya karena ada yang kosong, ya, di jiwa mereka. Ada yang kosong, ada sesuatu yang kurang di hidup mereka. Itu tiba-tiba pemikiran saya seperti itu. Nah, terus saya mikir, berarti kalau setiap manusia di dunia ini bisa merasa cukup atau merasa puas, ya, pasti mereka nggak perlu cari sesuatu untuk mengisi hidupnya. Perhatikan kalimat ini. Seandainya manusia itu bisa merasa cukup dalam hidupnya, puas, kenyang, lengkap, utuh, komplit, kita percaya dosa tidak laku. Nah, dosa ini laku dengan macam-macam jenis dan bentuknya karena manusia ini nggak pernah puas. Nah, di situ pemikiran saya. Maka nggak perlu tambah anggota polisi lagi. Nah, sekarang masalahnya bagaimana seorang manusia bisa puas, apalagi di zaman seperti ini. Betul tidak? Nah, saudara, saya cerita ini. Saya nggak tahu, ya, sejak awal saya jadi hamba Tuhan, ya, sejak awal saya jadi hamba Tuhan, Roh Kudus itu sudah memberi saya keyakinan. Nah, keyakinan ini yang menguatkan saya sampai hari ini tetap ada di ladang misi, di ladang pelayanan. Apa itu? Nah, kiranya rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para gembala, para senior saya yang ada dalam acara pelajaran sekarang ini,
Begini, saya itu diberi keyakinan oleh Bapa di surga, apa saja permasalahan dalam hidup pasti jawabannya ada di Alkitab. Nah, itu saya heran. Saya sangat heran. Kok bisa Roh Kudus memberi saya keyakinan bahwa masalah apa saja di dalam dunia ini jawabannya ada di Alkitab. Wih saudara, satu persatu apa yang saya hadapi, apa yang saya tanyakan, ternyata betul jawabannya ada di Alkitab. Wow, luar biasa. Ya, saya beri kesaksian dulu ya, sebelum masuk kepada be a father, menjadi seorang ayah. Tahun 79, ya, tolong ibu bapak, saudara-saudara yang belum menikah juga bisa menjawab. Tahun 79, saudara, tiba-tiba terpikir di pikiran saya. Nah, maaf, ketika Roh Kudus tunjukkan ini, saya juga tertawa. Ngapain? Begini ya, ini unik sekali sebagai bukti bahwa jawaban apa saja ada di Alkitab. Saya sayang anak kecil, saya suka merawat anak juga. Nah, pemikiran saya, iya ya, ayo saudara tolong sadari ya ini ya. Walaupun tidak kidal, ternyata semua kita kalau menggendong bayi, ayo tolong jawab, siapkan jawaban di Instagram, di Facebook, di Zoom. Semua kita walaupun tidak kidal, kalau menggendong bayi, kepala bayi ada di tangan kiri kita atau di tangan kanan kita. Ayo cepat jawab. Ini penting sekali saudara. Saya bilang, ngapain ini aja ditanya. Ayo, kalau gendong bayi, kepala bayi di tangan kiri kita atau di tangan kanan kita? Kiri, betul. Sudah ada yang jawab. Saya bilang, jangan bilang yang kidal. Yang kidal pun tetap gendong bayi ada di tangan kiri. Kiri, betul. Kiri, ya oke, cukup. Sudah ada jawaban di Facebook, Instagram semua. Nah saudara, itu kan aneh. Ngapain? Tapi saya diyakinkan Roh Kudus, jawabannya ada di Alkitab. Saya bilang, masa sih? Ya karena kan saya baru belajar. Suatu hari saya lagi baca, wih, saya kaget. Betul, semuanya jawab tangan kiri, walaupun tidak kidal. Sekarang kita buka Kidung Agung 2. Ya, Kidung Agung pasal 2. Ayo, tolong dibuka. Saya lihat dulu ayat yang ke-6 ya. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-6. Saya menangis, saudara. Hah? Ini aja ada ayatnya. Kidung Agung 2 ayat 6. Oke. Oh, ada Erik atau Aan yang biasa buka Alkitab? Aan, oke. Sambil nunggu saya baca langsung. Tolong yang bawa Alkitab buka Kidung Agung 2 ayat 6. Saya menangis, saudara. Begini kata Bapa di surga. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Wah, saya bilang yang benar. Oh Tuhan, ajaib, ajaib. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Saya menangis, saya berteriak. Ini aja ada di Alkitab. Maka itu kalau kita gendong bayi, kepala mereka harus ada di tangan kiri kita. Nggak enak kalau di tangan kanan. Aneh bukan? Nah, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati, begini Roh Kudus mengajar saya. Kalau saya menemukan kebenaran, saya tunggu ilmiahnya. Ya, harus dibuktikan ilmiahnya itu ada. Oh ya, ilmiah. Nah, tunggu saja. Mudah-mudahan waktunya cukup.
Nanti saya tunjukkan beberapa fakta. Nah, itu 79 saudara. Saya tunggu. Belum ketemu jawabannya ilmiahnya. Oke? Sampai akhirnya bulan Juli tahun 81, pertama kali saya keluar negeri. Saya diajak oleh Bapak Pendeta Adi Sutanto, sekarang sudah doktor, pendiri dan ketua sinode JKI, Gereja JKI, ya, Jemaat Kristen Indonesia. Saya diajak ke Amerika, ke Eropa. Nah, lewat Singapura. Waktu itu tahun 81 belum ada pesawat yang langsung, harus bermalam di Singapura. Nah, waktu bermalam Singapura, Pak Adi ngajak saya jalan-jalan ke Orchard Road. Oh, waktu itu saya kampungan sekali karena belum pernah keluar negeri. Saudara, ketika jalan-jalan terus ada iklan, ya, di sebuah toko di Orchard Road. Iklannya itu menarik. Dengarnya begini iklannya. Inilah bantal bayi yang pertama di dunia. Dalam bahasa Inggris ya. Nah, dijamin bayi Anda akan tidur nyenyak kalau memakai bantal ini. Nah, saya tertarik. Saya pikir kalau harganya cukup, cocok, saya mau beli. Saya mau bawa pulang ke Indonesia. Karena waktu itu pun saya sudah ngurus banyak anak-anak kecil. Begitu saya dekatin ke toko itu, ternyata bantalnya, saudara, ya, bantalnya itu yang pertama kali saya lihat. Kita sudah lama tahu itu, tahun 81 kok ini. Yang tengahnya ada bukan lubang, ya, tengahnya itu apa istilahnya? Colowokan orang saya bilang, ya, ada yang masuk ke dalam. Nah, terus saya mikir, apa istimewanya kalau bayinya bisa tidur nyenyak? Begitu saya dekati, oh, baru tahu. Ternyata bantal bayi itu kalau ketindas kepala bayi ada tombol yang tertekan, dan begitu tombolnya tertekan, maka ya cekungan. Terima kasih Kristo, ada cekungan. Begitu kepala bayi nyentuh bantal itu, langsung yang terdengar suara rekaman detak jantung. Wih, begitu saya membaca itu, oh, ada rekaman detak jantung. Saudara, saya menangis di depan toko itu. Nah, saya ingat betul Pak Adi Sutanto dekati saya. Dia bilang, Pak Daniel kehilangan uangnya. Karena dia lihat saya nangis. Oh, Frankfurt hadir, dari Belanda hadir, dari Jerman hadir, dari Frankfurt. Ya, saudara perhatikan. Saya bilang, Pak Adi, saya nggak kehilangan uang. Nah, waktu itu Alkitab kan belum ada di HP. Alkitab saya sudah tinggal di hotel. Saya lihat iklan ini, kenapa? Pak Adi bilang, saya hafalkan. Pak Adi, ada ayat di Alkitab, Kidung Agung 2 ayat 7, ayat 6, bahwa kalau kita gendong bayi sebelah kiri kepalanya. Nah, saudara lihat, jantung kita manusia ada di sebelah kiri. 9 bulan 10 hari setiap manusia yang terbentuk di dalam kandungan ibu, 9 bulan 10 hari 24 jam penuh sehari, yang didengar full cuma detak jantung mamanya 24 jam. Maka itu ketika seorang ibu menerima anaknya dan digendong sebelah kiri, lalu didekapkan ke dada sebelah kiri, maka anak bayi ini dengar, oh, ini suara yang aku hafal. Saudara, bayangkan sampai segitunya Tuhan menunjukkan Alkitab ini hebat. Oke? Yang kecil lagi satu. Ayo, saya ingin mengajak saudara melihat fakta ini. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Ayo cepat jawab. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Itu kata sanitasi, pembuangan itu loh. Ya, dari rumah, pembuangan, semuanya kalau nggak ada sanitasi. Ayo cepat jawab, saya ingin tunggu. Ya Nako, apa kabar? Ya, tetap kuat ya, luar biasa. Ini rekan saya dari Belanda juga hadir. Sakit,
Oke, nggak cuma sakit kalau nggak ada sanitasi, kotor, nggak cuma kotor, tersumbat. Dunia kan berantakan, betul. Diare di mana-mana, betul. Kita nggak ada sampai hari ini karena nenek moyang kita. Virus makin banyak, betul. Penyakit merajalela, kacau. Saudara, tolong catat literatur tertua sumber penyakit dari Kutai Barat. Ya, saudara tolong catat literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Kotor, jorok, banyak kuman, betul. Literatur tertua tentang lindung, ya Pak, ada ikut, ya kotor, bau, penuh, aduh penyakit. Literatur tertua yang ditemukan oleh manusia. Siapa yang pertama kali menulis literatur tertua di dunia tentang sanitasi? Anak saya dari Nabire, ya Rate, amburadul semuanya. Saudara, literatur tertua tentang sanitasi yang pernah ditemukan oleh manusia ternyata di kitab Musa. Ayo kita buka Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ini loh saudara, bayangkan sampai sanitasi aja diurus oleh Papa kita di surga. Ya, itu sebabnya mulai hari ini kalau saudara mengajar firman, saya minta jangan hanya khotbah tentang 3 hal ini. Saya ulangi, mulai hari ini kalau kita hamba-hamba Tuhan pengkhotbah mengajarkan, mengkhotbahkan firman, jangan cuma tentang 3 hal ini. 1, tentang doktrin dan dogma, maaf, beritakan kebenaran. 2, jangan hanya mengkhotbahkan Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea, surga, neraka. Jangan. Yang ketiga, kalau kita mengupas firman, menyampaikan firman, jangan khotbahkan tentang agama Kristen, salah besar. Kalau kita menyampaikan firman, sampaikan sebagai manual kehidupan. Oke, mana ayatnya? Maaf, manual kehidupan. Itulah Alkitab. Nah, sekarang kita lihat. Setelah bayi harus digendong di tangan kiri, ada ayatnya. Sekarang kita melihat sanitasi. Tidak ada literatur yang lebih tua yang pernah ditemukan oleh manusia selain kitab Musa. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Oke, perhatikan 12, 13. Manaan? Wow, ini dahsyat sekali firman Tuhan itu. Belum 12, 13 Maaf, ya udah. Saya baca dari Alkitab saya. Ya. Ulangan 23, 13, 12, 13. Begini firman Tuhan. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia yang benar. Ya, maksudnya ini bahasa Melayu yang ada di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Di luar perkemahan itu langsung ada kalimat di luar perkemahan itu. Haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Kada hajat itu bahasa Melayu yang sekarang gak dimengerti oleh 90 sekian persen orang. Ayo, saya aja gak ngerti pertama kada hajat itu apa. Ternyata BAB. Nah, saudara perhatikan, di luar perkemahan, tegas dan jelas. Karena kalau BAB tidak boleh di dekat perumahan, dekat perkemahan mereka. Ingat loh, yang dipimpin Musa zaman itu kurang lebih 4 juta orang. Mereka nggak bisa buat septic tank, mereka nggak bisa buat WC karena jalan terus. Maka itu Papa harus ngatur di luar perkemahan. Tidak boleh dekat-dekat dengan perumahan penduduk, tidak boleh. Hebat sekali.
Tos, apa kabar? Papa senang kamu gabung. Ayat 13, ya, ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Perhatikan, sekop kecil, ya. Oh, ini ganggu sekali yang baru masuk, saya nggak bisa baca ini. Oke. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Haleluya. Aduh saudara, karena waktu ya, saya ini maunya cerita, sampaikan banyak ayat-ayat di Alkitab yang tidak hanya urusan rohani, enggak hanya urusan surga neraka, tidak saudara. Di dalam Alkitab ini urusan hidup sehari-hari. Maka itu saya ulangi lagi, jangan khotbahkan tentang doktrin kalau kita mengajar. Jangan hanya khotbahkan hal rohani, surga, neraka, Galilea, Yudea, Samaria, jangan. Jangan khotbahkan Alkitab hanya satu arah untuk orang Kristen, jangan. Sampaikan firman Tuhan sebagai manual kehidupan, orang pasti akan terima. Sungguh, ini baru 2, gendong bayi dan sanitasi. Aduh, ada banyak yang lain, sayang waktunya. Maka itu gereja Tuhan, kita harus bertobat. Tinggalkan konsep agamawi yang justru membuat firman ini jadi tidak nyata kebenarannya. Apalagi kalau kita mengajar doktrin, perang jadinya. Dan ketika kita perang sendiri, yang di luar kita bengong, mau dapat apa? Ngerti ya? Nah, sekarang saya kembali menjadi ayah. Nah, saya cari di Alkitab, pasti ada jawabannya yang memberitahu kita kapan, bila mana, di mana, kok bisa orang itu puas, lengkap hidupnya sehingga nggak perlu cari dosa, cari narkoba, judi, alkohol, ya pornografi, nggak usah. Tolong buka. Nah, ini Aan, Papa minta semua terjemahan keluarkan. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Saya kaget lagi. Oh, ada di Alkitab. Kapan, bila mana, kok bisa, bagaimana seorang manusia itu puas hidupnya. Yohanes 14 ayat 8. Oh, dahsyat Tuhan. Yang punya bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Itali, bahasa Palembang, ya, bahasa suku apa saja di Indonesia, bahasa Inggris. Saudara, tolong baca terjemahan beda-beda tentang ayat ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, keluarkan kata cukup. Saya ulangi, keluarkan kata cukup. Nanti cari di semua terjemahan cukup, ya. Saya baca terjemahan yang lain. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup buat kami. Ya, tunjukkan. Maka Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, terjemahnya beda. Supaya kami puas. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Kata Filipus kepadanya, ya junjungan, tunjukkanlah Sang Bapa itu kepada kami, supaya hati kami puas. Ya, Filipus berkata kepada Yesus. Ya, ini penting. Nah, tolong ya Pak Ristauli Hasian, bisa nggak nanti dulu angkat tangannya supaya saya nggak terganggu waktu baca Alkitab ini. Ya, maaf. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami,
supaya puaslah hati kami. Saudara, maaf, saya sangat radikal kalau terhadap kebenaran. Apa maksudnya? Tidak ada buku manapun di dunia selain Alkitab yang memberitahu manusia kapan, kok bisa, bagaimana, bila mana seorang manusia itu menemukan rasa puas, rasa cukup, rasa kenyang, rasa komplit. Bahasa Inggrisnya bilang content. Satisfy, complete, enough. Saudara, ternyata yang bisa membuat seorang manusia itu hidupnya puas, lengkap, cukup, kenyang, komplit, utuh, sempurna. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia konglomerat, bukan karena dia punya ini, punya itu. Tidak. Maka itu Alkitab disebut satu-satunya buku di dunia yang disebut kebenaran. Silakan cari di dunia, tidak ada buku lain yang disebut kebenaran selain Alkitab. Kenapa disebut kebenaran? Memang dia benar. Dan salah satu bukti kebenarannya adalah Alkitab itu bisa up to date, diaplikasikan sampai selama zaman apa saja. Dan buktinya sampai hari ini kita masih pelajari dan up to date sampai hari ini. Contoh tadi, gendong bayi, sanitasi. Sekarang ayat ini, seorang manusia itu akan lengkap, utuh, komplit, kenyang, puas. Kalau Papa itu nyata di hidup setiap manusia. Begitu Papa itu nyata, maka dosa tidak laku. Karena semua orang berkata, terima kasih aku kenyang. Kalau sudah kenyang ditawari macam-macam sudah nggak mau. Puas kok. Betul? Ayat berikut. Maleakhi 4 ayat 6. Tolong, Maleakhi 4 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Ya, supaya kita tahu. Iya. Oke, Maleakhi 4 ayat 6. Saudara, mari kita belajar kebenaran. Dan ini ayat terakhir perjanjian lama. Saya ulangi, ini ayat terakhir perjanjian lama. Setelah itu selesai dan tunggu 400 tahun kemudian baru perjanjian baru dimulai. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Apa yang terjadi kalau gereja gagal memulihkan hubungan anak dengan papanya, papanya dengan anaknya? Apa yang terjadi kalau gereja gagal? Ini hasilnya, supaya aku, Tuhan Yesus, datang memukul bumi sehingga musnah. Kok sederhana sekali. Nah, tolong catat, inilah satu-satunya ayat. Maaf, inilah satu-satunya tulisan. Maaf, ya, bukan apa itu ayat. Maaf. Oke. Ya, inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Saya ulangi, yang memberitahu kepada manusia kapan bumi ini musnah, apa penyebab bumi ini musnah. Inilah satu-satunya ayat, satu-satunya tulisan, bukan satu-satunya ayat saja. Dan memang cuma satu ayat yang memberitahu kapan bumi musnah, kenapa bumi bisa musnah. Tidak ada buku lain yang menuliskan kapan bumi bisa musnah. Ya, hanya Maleakhi 4 ayat 6. Jawabannya kapan bumi musnah? Bukan karena tsunami,
Bukan karena gempa bumi misalnya 10 skala Richter misalnya. Bukan. Bumi musnah bukan karena penyakit AIDS, virus corona, tidak, perang nuklir, tidak. Hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar. Yang membuat bumi ini bisa musnah, kalau para ayah tidak menjadi, nggak berfungsi dengan baik. Sesimpel itu. Bumi musnah hanya gara-gara bapak-bapak jahat kepada anak-anaknya. Serius. Maka itu ini kebenaran. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci ini, itulah kebenaran dan itulah fakta. Bumi musnah bukan karena gempa bumi, karena gunung meletus, karena tsunami, karena perang nuklir. Tidak. Bumi musnah karena ayah-ayah melukai hati anak-anaknya. Anak-anak kecewa dan sakit hati. Wih, saudara, saya mau baca berapa terjemahannya. Lalu dia akan mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada ayahnya, supaya aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Ia akan membuat bapak-bapak dan anak-anak bersatu hati, supaya aku tidak datang membinasakan negerimu. Nah, lihat itu. Oh, putus-putus mono. Ya, coba pindah ke IG atau Zoom ya. Saya lanjutkan. Ia akan membuat bapak-bapak, oh sudah ya, bersatu hati. Ya, bapak-bapak dan anak-anak bersatu hati, supaya aku tidak datang membinasakan negerimu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sehingga musnah. Sama. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya aku tidak datang mengasap, bahasa Arabnya, bumi dengan penumpasan. Dan dia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak mereka, dan hati anak-anak kepada bapak mereka, supaya aku tidak datang dan mengasapkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Ngeri sekali. Kita sudah dapat 2 ayat. 1, manusia puas karena ada bapa yang baik. 2, bumi musnah karena bapak tidak baik. Gampang bukan untuk mengerti ini? Oke. Kolose 3:21. Siapa yang bisa melukai anak? Kolose 3:21. Hampir tidak ada ibu yang melukai anak, tapi bapak yang melukai anak. Dan ini ayatnya, ini tulisannya. Kolose 3 ayat 21. Oke, saya akan baca Kolose 3 ayat 21. Begini kata Tuhan, saudara catat ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Terjemahan yang betul, supaya jangan jadi generasi durhaka. Bukan cuma jangan tawar hatinya. Oh, semuanya sama, terjemahannya salah. Terjemahan yang betul, bapak-bapak, kalau kita melukai hati anak, mereka jadi orang durhaka. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Ada 6 fungsi papa. Ya, ada 6 fungsi papa. Maka itu yang bisa merusak karakter anak, itu papa yang salah. Tapi yang bisa membentuk karakter anak jadi baik juga papanya. Maaf kali ini mama-mama jangan tersinggung dulu kalau saya belum sebut. 1 Tesalonika 2 mulai ayat 10-an. Tolong catat yang ikut belajar, ada 6 sikap fungsi papa. Ada 6. Kita lihat ayat ini. Kamu adalah saksi
Demikian juga Tuhan. Satu. Betapa saleh. Nah, ini fungsi Papa yang pertama, saleh. Ya, nanti saya akan beritahu. Loh, kok tahu ini Papa? Lihat aja ayat selanjutnya. 2. Adil. Papa harus adil. 3. Tak bercacatnya. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Berlaku sebagai apa? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti, ayo Alkitab saudara bilang apa? Betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Wih saudara, saya menemukan pelajaran ini tahun 90 saudara. Saya kaget. Oh ya, inilah 6 fungsi Papa. 3 ada di ayat 10. Ayo kita baca lagi ayat 10. 1 Tesalonika 2. Kamu tahu, maaf ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh. Nah, kata saleh itu dari bahasa Arab. Artinya hidup takut akan Tuhan. Papa-papa, adik-adikku, pria-pria, pemuda, anak-anakku yang cowok, sebelum kalian menikah, simpan firman ini. Bahwa menjadi papa, satu harus takut Tuhan. Supaya anak-anaknya menyontoh, saleh, takut Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan. Yang kedua, adil. Papa tidak boleh pilih kasih. Saudara pasti pernah dengar anak dendam kepada papanya karena papanya pilih kasih. Lebih sayang adiknya atau kakaknya. Nah, itu jahat. Ketiga, nah ini yang saya kaget. Papa tidak boleh punya cacat di hadapan anak-anak. Waduh, nggak boleh cacat. Di mata anak-anak papa itu nggak boleh salah. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Tolong ya rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saya hormati. Mari semua kita, ya, mari semua kita mengingat waktu kita masih kecil. Coba renungkan kembali. Mama bisa melukai hati kita. Wajar, mama kita juga manusia. Tapi papa juga bisa melukai hati kita. Ya, atau nggak usah bilang melukai terlalu tinggi. Mama kita bisa salah bukan kepada kita, papa kita juga bisa salah. Tolong jawab ya. Saya minta IG, Facebook, Zoom, tolong jawab. Ketika kita masih anak-anak, anak-anak itu lebih mudah memaafkan mamanya atau memaafkan papanya. Anak-anak itu lebih mudah menerima kesalahan mamanya atau kesalahan papanya. Ada yang jawab, mama. Betul, mama. Udah 5, 4. Ayo, mama. Betul. Anak-anak lebih mudah memaafkan mama daripada papa. Mama, di Facebook juga sudah ada. Betul, mama. Ya, oke, cukup. Mama. Oh Tuhan. Setelah saya mengerti firman ini, nah itu lagi. Satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahukan kita bahwa anak-anak itu lebih mudah memaafkan mamanya daripada papanya. Jawabannya ada di 1 Tesalonika 2 ayat 10. Tolong papa-papa catat. Ternyata begini di mata anak-anak. Oh Tuhan, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami para ayah, tolong kami para papa, untuk kami berlaku benar di hadapan Tuhan. Tidak melukai anak-anak kami dengan cara tidak melukai istri kami dalam nama Yesus. Jadi begini saudara. Di hati anak-anak
ada firman yang tertulis. Dan itu Roh Kudus yang menuliskan. Perhatikan, begini tulisan firman di hati anak-anak. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi jangan papa yang buat salah, kami nggak bisa terima. Maka itu fungsi ketiga dari papa. Di 1 Tesalonika 2 ayat 10. Papa tak boleh bercacat. Di mata anak-anak mama boleh salah. Tapi papa jangan. Oh, saya mau baca, ini ada terjemahan dari bahasa Inggris. Siapa ini yang nulisnya? Oh, Eka. Fathers, terima kasih, The Passion Translation. Ini anak saya Eka dari Kutai Barat. Fathers, jadi papa-papa, don't have unrealistic expectation. Hei papa-papa, jangan engkau berharap hal-hal yang gak masuk akal for your children, or else they may become discouraged. Betul, itu Kolose 3:21. Terima kasih Eka. Saya ulangi, fathers, bapak-bapak, don't have unrealistic expectation. Papa jangan mengharapkan hal-hal yang gak masuk akal untuk anak-anak kita. For your children, or else, atau siapa saja. They may become discouraged. Mereka jadi pemberontak, jadi enggak dipatahkan semangatnya. Baik, saya lanjut ya. Jadi papa itu di mata anak-anak tidak boleh salah. Begini loh saudara, ini lagi sekali. Tidak ada buku yang menulis kecuali Alkitab bahwa di hidup semua anak, tolong dicatat, di hidup semua anak di dunia, papa itu jagoan, papa itu pahlawan, papa itu hero. Di hidup semua anak di dunia, papa itu hebat. Di hidup semua anak di dunia, papa itu nggak boleh salah. Maka itu fungsi ketiga, tak bercacat. Itu papa. Tuhan tolong kami. Haleluya. Saya pengen nangis saudara. Saya pengen nangis. Untuk merasakan hati banyak anak-anak yang dilukai papanya. Maka itu gereja kita harus tampil menjadi papa untuk sekian banyak kehidupan yang dirusak. Maka itu kita tahu saudara, mengapa setan begitu benci pada peranan seorang ayah. Ingin dihancurkan. Karena setan tahu untuk menghancurkan setiap generasi. Ya, saya punya kalimat ini. Untuk menghancurkan setiap generasi. Makasih Pugo. Nah, saudara yang di Zoom, yang Pugo baru tampil ini anak yang gak tahu sampai hari ini siapa ayah ibu kandungnya. Saya menemukan dia di Panti Asuhan Bala Keselamatan di Bandung. Saya dapat cerita dari Panti Asuhan itu, Pugo ini sejak bayi dibuang orang tuanya dalam sebuah kardus di depan pintu pagar Panti Asuhan itu. Tanpa ada tulisan apa-apa, nggak tahu anak siapa. Maka itu ketika dia ikut Zoom saya ini, dia bisa nulis, Papa I love you. Papa juga sayang kamu Pugo. Ya, luar biasa. Baru kali ini saya dengar dan jelas pencerahan ini. Betul, semua masalah ada jawabannya di Alkitab. Betul. Ayat 11. Cepat-cepat. Fungsi keempat, kelima, keenam kita akan langsung temukan. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu.
Fungsi kelima, telah menguatkan hatimu seorang demi seorang. Fungsi keenam ada di ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, saya ganti meminta dengan sangat itu mendisiplin. Nah, jadi catat. Ada 6 fungsi Papa. 1 saleh, hidup takut Tuhan. 2 adil, gak boleh pilih kasih. 3 Papa gak boleh salah di depan anak-anak. Wih, beratnya. 4 Papa itu menasehati. 5 Papa itu menguatkan hati. 6 Papa itu mendisiplin, saudara. Saya uraikan yang keempat, menasehati. Nah, ini lagi. Ayo, masih ingat waktu masih kecil? Jadi Papa di surga membagi tugas. Nasihat ada di Papa. Mendisiplin ada di Papa. Menguatkan hati ada di Papa. Loh, kok Mama bagaimana? Nah, ini jangan tersinggung dulu ya. Ayo kita lihat contoh. Waktu kita masih kecil, saya minta siapkan tulisan di IG, FB, dan Zoom. Waktu kita masih kecil, kita ini lebih suka melihat minta nasihat ke mama atau ke papa. Ayo, waktu kita masih kecil, kita lebih mudah minta nasihat ke mama atau ke papa. Robert, Hengki, papa, salah. Yang betul Fitri, mama. Ya, anak-anak itu waktu masih kecil lebih suka minta nasihat ke mama. Kenapa? Nah, ini loh masalahnya. Karena anak-anak adalah makhluk yang paling pintar memanipulasi mamanya. Mama adalah pribadi yang tidak bisa tegas kepada anak. Kok bisa? Karena mama itu yang tahu susahnya mengandung dan menderitanya melahirkan. Wih, ini luar biasa. Mama selalu lunak di depan anak-anak. Maka itu ketika anak-anak minta nasihat yang seharusnya ada di papa, tapi setan membuat penasehat anak-anak absen di hidup anak-anak itu. Wih, ngeri saudara. Kalau si penasihat itu absen, jarang pulang, bahkan tidak pulang. Akhirnya mama jadi penasihat tidak bisa tegas. Oke, saya percepat. Tolong jawab. Apa jadinya kalau seorang anak bertumbuh dari anak ke remaja, remaja ke pemuda, pemuda ke dewasa, tidak pernah punya penasehat? Tolong jawab. Apa jadinya seorang manusia yang sejak lahir sampai dia dewasa tidak punya penasehat, tidak pernah sakar PDW, betul? Apalagi nggak ada nasihat, liar, semena-mena, betul? Apalagi brutal, pelin-pelan, jadi anak sesat, tersesat, liar, betul? Bingung, tak punya tujuan, masa depannya hancur, berantakan. Oh Tuhan, tolong. Lack of authority, betul? Keputusan yang salah, tidak pede, hancur. Cukup ya. Aduh Tuhan, Tuhan tolong. Pemberontak di Facebook, betul? Labil, hidupnya amburadul. Sekarang kita tahu tidak punya arah, jadi barbar. Apa? Maka itu sekarang kita tahu kenapa dunia butuh papa. Tertutup, minder, betul. Fungsi kelima, tidak punya identitas, betul. Wih,
Fungsi kelima, menguatkan hati. Wah, ini lebih hebat, ini luar biasa. Saudara, siapa masih ingat? Saya tanya, tolong jawab. Anak-anak waktu masih kecil, tergantung ukuran fisik, nggak bisa disamaratakan umurnya, usianya. Ayo, anak-anak waktu masih kecil, tapi kalau melakukan ini ya para suami, jangan ada mamanya anak itu ribut. Maksud saya begini, baik anak perempuan, ya coba dengar. Kalau lagi main sama papanya, terus anak itu dilempar, bukan dibuang loh, ya salah, dilempar. Saya tanya, anaknya nangis atau minta lagi? Ayo, ya hidup sembarangan, Elia. Minta lagi, minta lagi. Nangis, enggak sis, salah. Papanya ketawa ketiwi, betul. Rino jawab, iya. Minta lagi, betul Pak Pendeta Febri. Nah, saudara, itu salah satu fungsi papa, menguatkan hati anak. Sejak kecil, kalau papanya ada, pasti minta lagi. Betul, Ibu Pendeta Lincesiaan. Nah, tapi jangan tahu mamanya pasti teriak-teriak. Ya. Saudara, makasih Hardi, minta lagi. Makasih, itu fungsi papa, membuat anak itu berani ambil keputusan. Betul. Nah, itu buat anak itu jadi pede. Apalagi kalau papa berkata begini, nak kamu bisa, nak kamu bisa. Ayo lagi, ada papa di sini, ada papa. Ayo, kamu bisa. Bayangkan itu peranan papa, membuat anak itu pede, percaya diri. Paling senang dilempar tinggi-tinggi, betul. Dian, ya. Nah, maka itu anak-anak yang gak punya figur papa sulit jadi pemimpin. Sebab untuk dia sendiri gak bisa tegas, gak pede. Maka itu kalau ada anak-anak remaja, anak-anak muda saling berkumpul, sedang berkumpul, tiba-tiba ada temannya ngomong, kamu gak pede. Nah, itu berarti anak ini sejak kecil gak punya fungsi papa. Gak pede kamu. Ayo saudara, mulai hari ini kita meyakinkan anak-anak kita. Jadilah papa yang menguatkan hati anak supaya anak pede. Yang keenam, lihat fungsinya, mendisiplin. Maaf ya, jangan tersinggung. Bagaimanapun tegasnya seorang mama, maka mama gak bisa mendisiplin anak. Yaitu karena tahu susahnya mengandung dan menderitanya waktu melahirkan. Nah, inilah firman Tuhan tentang fungsi papa. Satu kali tertulis tentang Raja Daud, hancur hidup anaknya karena papanya gak berfungsi. Mari kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Ya, terima kasih Philip dari Florida. Ini suara kita, Philip dari Florida menulis, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Sekarang kita buka firman ini, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 6. Oh Tuhan, jangan kami berfungsi salah. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ya. Udah. Selama hidup Adonia ini salah satu anak Daud yang bikin malu bapaknya, yang buat susah hati papanya, yaitu Adonia. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, hei nak, mengapa engkau berbuat begitu? Jadi gak pernah dinasihati, gak pernah didisiplin, gak pernah ditegur. Anak dimanja. Alasannya klasik,
Tolong, alasannya klasik. Dua ini alasannya. Ia pun sangat elok perawakannya, jadi cakep. Yang kedua, anak pertama sesudah Absalom. Saudara, lihat, anak laki pertama cakep dan dimanja, maka anak itu nggak bisa jadi pemimpin. Maaf ya saya ngomong, berapa banyak keluarga-keluarga orang tuanya menderita karena anak sulung ini cakep waktu masih kecil, masih muda, dipuji-puji, nggak pernah didisiplin, nggak pernah ditegur, nggak pernah dinasehati. Sudah menikah, sudah punya anak, masih ngerecoki orang tuanya. Ada atau tidak? Dan ini jawabannya. Sekali lagi kita ketemu jawaban di Alkitab, bahwa anak yang dimanja, anak laki pertama cakep, banyak katanya, dimanja, menjadi benalu dan jadi beban. Yang salah bukan anak itu, yang salah adalah kita orang tuanya, karena nggak pernah menasihati, nggak pernah mendisiplin. Wih, banyak nian. Itu salah. Saudara, maka itu kita harus menyadari supaya kita menjadi orang tua yang benar. Oke, saya baca dari Eka lagi. Terjemahan apa ini? We treated each one of you like a loving father cares for his own children. We comforted, 1. Encouraged, 2. And challenge to adopt a lifestyle worthy of God, who invites you into His kingdom and glory. The Passion. Terima kasih. Nah, ini tugas papa, mendisiplin anaknya, menasihati anaknya. Puji Tuhan. Nah, 2 ayat lagi lalu saya selesai, supaya papa itu nyata di bumi. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Tolong semuanya mencatat. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memilih kami para suami, para ayah untuk berfungsi yang benar di hadapan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Tunggu ya. Oke. Begini kata Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Papa-papa, di ayat ini kita menemukan papa dalam mendidik anak tidak boleh memalukan anak. Apalagi kalau papa-papa begini, karena susah nasihati anak, maka ketika anak, teman-teman anaknya datang main, langsung papanya mempermalukan anak kandungnya di depan teman-temannya. Hancur jiwa anak itu. Papa-papa jangan sekali-kali ya membuat malu anak-anak kita di depan teman-temannya. Jangan. Didiklah dengan baik. Ayat 15. Sebab, nah ini loh kegagalan gereja. Sebab, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ya, punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Wih, oh Tuhan tolong kami. Gereja tidak kekurangan teolog-teolog.
Gereja tidak kekurangan guru-guru Alkitab. Gereja tidak kekurangan guru-guru bahasa Ibrani, guru-guru bahasa Yunani. Gereja tidak kekurangan doktor-doktor teologi, master-master teologi. Gereja tidak kekurangan. Gereja tidak kekurangan pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Tapi 2000 lebih tahun yang lalu, Papa sudah pesan kepada gereja bahwa gereja kekurangan ayah. Terlalu banyak guru dan pengkhotbah. Maka itu Paulus berkata, aku yang diberikan menjadi papa buat kamu dalam Kristus. Setuju, Jeki? Gereja harus direvolusi untuk melahirkan papa, melahirkan ayah sebanyak-banyaknya. Bukan menciptakan teolog-teolog lagi yang pandainya cuma berdebat dan ngurusin doktrin. Papa dalam mendidik anak tidak boleh memalukan anak di depan teman-temannya, betul. Walaupun kita punya beribu-ribu pengajar, tapi satu papa. Oke ya, mari mulai hari ini saudara, sebagai gereja Tuhan, kita menjadi jawaban buat banyak orang. Dan dunia, maaf saya berkata, dunia jauh lebih memerlukan kehadiran ayah dari gereja daripada sekedar kebaktian hari Minggu. Yang puji Tuhan, saya sangat bersyukur selama pandemik ini kebaktian gereja jadi berubah. Ayo kita jadi mewakili Papa di surga supaya dunia puas dan dosa tidak laku. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi pelaku firman. Ya.